pemerintahan global atau bahasa Inggrisnya adalah global governance adalah gerakan penyatu pelaku-pelaku politik lintas negara yang bertujuan untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dialami di beberapa negara atau kawasan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan global tersebut disepakati pembentukan pemerintahan global atau global governance ataupun rejim internasional. Pada 10 Januari 1920 dibentuk Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat kala itu Woodrow Wilson. Meskipun sempat mengalami kegagalan dalam perjalanannya, LBB menjadi bukti awal bahwa masyarakat dunia mulai merasakan adanya keterkaitan dengan identitasnya sebagai warga dunia, global citizen, bukan lagi sekedar warga negara. Dalam perkembangannya pasca Perang Dunia II, perluasan ide kerjasama internasional menjadi semakin signifikan melalui kemunculan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hingga kini menjadi bukti adanya global governance. Dalam konstelasi publik internasional yang mempengaruhi dinamika interaksi antar negara dalam hubungannya internasional. Jadi di sini kita berbicara tentang isu-isu global governance. Jadi ketika kita berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang tersebar, ini merupakan isu dari kesehatan global, namun lambat laun memaksa kondisi global tatanan dunia untuk berubah. Jadi pada selain itu di sektor wisata, virus corona berdampak terhadap supply chain mengingat Cina, khususnya Wuhan, menjadi daerah penyuplai beberapa bahan baku. Dr. Irma Indriani MSI menyebut ada 3 sektor yang penting yang terkena dampak, yaitu harga minyak, supply chain, dan bisnis berjalan. Jadi di sini saya akan menjelaskan isu dari krisis global. Jadi kita tadi melihat atau mendengarkan ada yang terdampak itu pertama di misalkan sektor pariwisata. Jadi di sektor pariwisata ini kita seperti yang kita tahu di Indonesia itu mempunyai banyak sekali destinasi ini yang mungkin akan membantu perekonomian di Indonesia. Jadi warga negara asing itu tidak bisa datang dengan secara mudah untuk datang ke Indonesia. Jadi harus melalui prosedur yang dulunya jika kita datang kita hanya memerlukan uang, tapi sekarang yang kita perlukan adalah kesehatan fisik kita. Jika kita dinyatakan tidak sehat, kita tidak bisa datang ke negara tersebut untuk berdestinasi. Jadi contohnya seperti di Indonesia. Di Indonesia itu banyak kan destinasi wisata yang banyak negara asing itu datang untuk menikmati tempat-tempat destinasi wisata sekarang. Tetapi pada masa COVID-19 hal itu menjadi berubah secara drastis. Yang dulunya negara asing itu datang ke Indonesia dengan berbondong-bondong untuk dapat menikmati destinasi wisata, sekarang tidak. Dampak dari COVID-19 ini menjadi dampak yang sangat buruk untuk perekonomian. Destinasi wisata itu perlu yang namanya perenovasian ataupun penambahan segala sarana dan prasarana. Jadi karena para pengunjung baik dari dalam negeri ataupun luar negeri itu karena terbatas untuk mengatasi ataupun menghentikan penyebaran secara luas, maka pemasuk yang datang ke destinasi wisata itu menjadi sedikit gitu. Jadi pemasukan pada suatu destinasi itu menjadi sangat sedikit. Nah pada sektor hotel pun yang dulunya adalah banyak pengunjung itu yang biasanya nginap di hotel itu menjadi sedikit. Kenapa? Ya, karena kita ketahui ada Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Jadi di hotel ini ada kemarin yang pernah saya dengar, yaitu hotel terlantar dengan segala fasilitas yang masih bisa digunakan. Mengapa itu terjadi? Ya ini karena dampak dari COVID-19 ini. Jadi tidak terurus
dan sekarang adalah harga minyak. Seperti yang kita ketahui, pengaruh dari COVID-19 ini menjadikan harga BBM itu menjadi naik, harga minyak itu menjadi naik. Mengapa? Karena penyuplai itu susah untuk datang ke Indonesia. Pertama karena dampak dari COVID ini, jika dia dinyatakan tidak sehat, dia dimintakan untuk kembali lagi ke tempatnya. Yang kedua karena krisis global. Jadi kita tahu apa-apa saja sih yang membuat harga bensin ini harga minyak ini menjadi naik, ya. Supply chain atau pemasukan produk atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi dampak dari COVID-19 ini yang seharusnya jika kita membeli barang impor atau importan barang kepada negeri kita, yang awalnya paket itu datang atau barang impor itu datang sekitar 2 minggu menjadi 3 minggu karena ada 1 minggu ataupun lebih daripada hari tersebut itu pengecekan barang tersebut apakah sudah steril untuk bisa langsung diantar kepada pelanggan atau masih belum. Jika belum, kita akan kembali lagi mengecek di mana ada kesalahannya. Jadi pada COVID-19 ini sangat membuat kita merasa tidak nyaman bisnis berjalan. Jadi bisnis berjalan ini seperti hubungan kerjasama, misalkan dalam perdagangan atau perekonomian. Jadi saya sebagai owner dan ada juga sebagai reseller. Jadi kita sebagai owner ini harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk reseller kita. Misalkan kita mengirim barang kepada reseller kita, dinyatakan barang itu bagus dan tidak ada seller ini mendapat kerugian seperti itu. Nah, jadi dalam pengiriman barang tersebut, walaupun nanti dalam pengirimannya akan memakan banyak waktu karena dari dampak COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui bahwa di negara-negara ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi barang tersebut harus dinyatakan tidak membawa virus atau kuman bagi si reseller ini. Adaptive governance ini adalah output atau kebijakan atau implementasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun respon cepat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berupa kebijakan. Di sini saya akan mengambil yaitu studi kasus tentang pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yang yakni diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf A UU PPLH yang berbunyi mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Adapun ancaman ataupun tindak pidana bagi yang melakukan pembakaran hutan yaitu pasal 108 berisi tentang seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun penjara atau 10 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar. Jadi keputusan ini diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi atau menguranginya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi pemerintah khususnya dari Polri dan Damkar melakukan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan kerugian dari pembakaran hutan ini. Yang pertama, dari banyaknya kebakaran hutan yang terjadi akan membuat kabut asap. Yang kedua, yaitu bencana alam setelah kabut asap. Kabut asap ini membuat perekonomian bahkan sektor-sektor khususnya di sekolah itu menjadi terganggu. Misalkan kabut asap dari kebakaran hutan itu pasti akan diberikan oleh sekolah itu kebijakan atau kewenangan meliburkan siswa.